Halo guys, balik lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gue bakalan bahas soal AI agent untuk bikin berita harian Discord secara otomatis. Dan AI agent ini udah gue pakai juga secara pribadi di komunitas Discord gue sendiri. Oh ya, buat kalian yang mau custom AI agent atau workflow untuk keperluan bisnis, bisa langsung aja hubungin gue dengan nomor yang udah gue sertain di sini. Jadi fungsi dari AI agent ini sendiri, dia bakalan bisa research topik yang kita inginkan atau berita yang kita inginkan dan bikin atau susun beritanya lalu langsung post ke Discord. Dan ini akan berulang terus setiap harinya secara otomatis tanpa sentuhan manusia sama sekali. Dan di video ini gue bakalan jelasin mulai dari alur kerjanya dan cara setupnya dari nol, bener-bener dari kanvas kosong. Kalau di video sebelumnya mungkin gue langsung import template, kalau sekarang kita bakal setupnya bener-bener dari kanvas kosong. Jadi kita kasih triggernya sendiri, terus prompt untuk AI agent-nya kayak gimana, bakalan gue bahas secara tuntas di satu video ini. Ini adalah hasil berita dari AI agent-nya. Jadi ini udah gue pakai pribadi untuk komunitas gue sendiri. Dia bakalan kasih beritanya secara konsisten tiap jam 5 pagi, karena di sini gue aturnya tiap jam 5 pagi. Jadi dia tiap hari bakalan kasih berita secara konsisten. Dan hasil beritanya juga cukup rapi dan ada konten mentahnya. Jadi kita bisa pencet kalau mau baca secara lengkap. Kita langsung bakal ke link beritanya. Buat kalian yang mau akses semua resource gratis yang pernah gue buat kayak template dan cara setupnya, kalian bisa join ke komunitas Discord gue. Linknya bakal gue taruh di deskripsi. Kalian tinggal pencet aja dan join. Selain itu di sini juga ada yang tadi untuk berita hariannya, yang dimana ini secara otomatis gue bikinnya dengan AI agent berita harian juga. Dan juga di komunitas ini kalian bisa tanya kalau kalian ada masalah waktu setup template atau workflow yang pernah gua bikin di channel YouTube gua. Kalian bisa tanya di channel tanya seputar template. Kalian tinggal ketik aja masalah kalian apa dan screenshot errornya gimana, nanti bakalan gua bantu. Dan buat tampilan dari si AI-nya sendiri itu kayak gini. Jadi tools yang kita pakai itu ada Tefly dan juga Discord yang kita nanti butuh API key dan akses tokennya. Tapi sebelum gua masuk ke cara setupnya, gua bakalan jelasin secara singkat gimana urutan kerja atau flow-nya. Di sini gua udah bikin. Di sini dia sistemnya dengan trigger jadwal. Jadi tiap interval waktu tertentu dia bakalan aktif. Yang dimana di sini gua atur tiap jam 5 pagi. Nah, setelah dia aktif, dia bakalan cari topik di Tefly, atau dia bakal cari tahu nih ada hal baru apa terkait dengan topik yang kita inginkan. Misal kita ingin tentang AI, atau kita ingin tentang bisnis, tentang kesehatan, atau hal lainnya sesuai dengan komunitas kita tujuannya apa. Nah, setelah dia dapat ada hal baru apa di topik yang kita inginkan, dia lanjut ke basic LLM. Di sini dia bakalan merapikan keyword atau hal yang baru aja terjadi itu jadi keyword untuk topik research kita. Jadi habis dia dapat hal baru yang terjadi di topik yang kita inginkan, dia bakalan rapikan keywordnya biar jadi topik yang bagus untuk research. Setelah dia dapat keyword untuk topik yang bagus, dia bakalan research ulang di Tefly. Jadi dia bakalan research lebih spesifik sesuai dengan topik yang udah kita rapiin di basic LLM 1. Habis dari research, kita udah dapat nih berita-berita mentah sekaligus link gambar atau link websitenya dan lain-lain. Nah, habis kita dapat semua informasi itu, kita lanjut ke basic LLM 2. Di sini kita bakalan nyusun hasil research-nya. Jadi per judul berita gitu. Jadi misal di topik kita ada beberapa berita baru gitu. Kita bakalan susun berita A, berita B, dan berita C gitu ya.
Setelah kita susun, dia bakalan lanjut ke AI agent yang fungsinya merapikan dan menulis beritanya secara final. Jadi setelah kita dapat beberapa berita, di bagian terakhir kita bakalan lempar beritanya ke AI agent, berita mentahnya ke AI agent, dan dia bakal rapiin sesuai dengan format berita kita yang kita pengen, dan juga dia bakalan masukin konten-konten mentahnya kayak link artikel dan lain-lain. Nah, habis AI agent ini berhasil untuk finalisasi beritanya, dia bakalan langsung kirim ke Discord lewat bot Discord yang nanti bakal kita bikin. Itu flow singkatnya. Jadi ini ngulang terus setiap jam 5 pagi dia bakal aktif, cari topik, rapiin keywordnya, research, bikin judul yang bagus, dia bakal finalisasi si beritanya dan kirim lagi ke Discord, berulang-ulang terus selama AI agent ini masih kalian aktifkan. Nah, step selanjutnya kita bakalan siapin dulu untuk API key dari Tevely dan akses token untuk bot Discord kita. Yang pertama kita bakalan cari untuk API key dari si Tevely. Kalian bisa pencet aja create credential di sini, kalian cari Tevely. Nah, Tevely API, continue aja. Nah, di sini kita butuh API key. Nah, cara dapetin untuk API key si Tevely, kalian langsung aja cari Tevely, terus pencet yang atas sendiri yang bentuknya ada tanda panah 3 itu, kalian pencet. Nah, setelah kalian di sini kalian login dulu, kalian login pakai akun Google kalian. Nah, setelah kalian login tampilannya bakal kayak gini. Kalau kalian pertama kali login, dia bakalan nggak ada API key-nya. Jadi karena ini gua udah pernah bikin, jadi dia muncul di sini. Kalau kalian belum punya, kalian pencet aja di tanda plus ini. Key name-nya terserah kalian mau pakai apa. Di sini gua kasih test aja. Langsung kalian create. Jadi habis kalian bikin API key, kalian langsung aja copy API key-nya dan balik ke N8N. Di menu kredensial kalian pencet create new credential, cari Tevely API, kalian continue aja. Nah, di sini API-nya kalian tinggal paste aja di sini. Langsung pencet save. Dan kalau udah ada tanda sukses berarti udah bisa dipakai gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakalan bikin untuk akses token si bot Discord kita nanti. Nah, caranya kalian masuk ke discord.com/developer/application. Kalau udah kalian masuk, kalian login dulu pakai akun Discord kalian. Nah, setelah kalian login, kalian pencet di new application, kalian kasih nama. Di sini gua ngasal aja, langsung create. Oke. Setelah kalian create, tampilannya bakal kayak gini. Yang harus kalian lakuin di sini adalah pencet di bagian bot. Nah, kalian bisa kasih username botnya siapa. Nah, hal yang penting di sini adalah untuk dapat akses tokennya. Di sini ada bagian token. Cara untuk dapatnya kalian langsung aja pencet reset token. Yes. Nah, ini untuk passwordnya, kalian bisa masukin lagi password yang Discord kalian gitu ya. Nah, tokennya udah muncul di sini. Gua sensor karena ini jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Jadi kalian simpen token ini karena ini adalah kunci untuk mengakses bot kalian. Kalian salin, kalian balik ke N8N, create credential, cari Discord bot API. Nah, ini continue, kalian langsung aja tempel dan save. Nah, ini berarti udah sukses. Setelah itu ada step terakhir yang harus kita selesaikan. Kalian balik lagi ke Discord developernya. Di sini kalian masuk ke OAuth 2. Nah, di sini yang harus kalian lakuin adalah
Di bagian OAuth 2 URL generator, kalian pencet yang bot. Bagian bot ini kalian pencet, kalian aktifkan maksudnya. Nah, di permissionnya ini sebenarnya karena kita mau send message aja, di send message sama read message history juga apa-apa. Dan kalau kalian mau bisa manage message sekalian. 3 ini udah cukup untuk kasus berita harian kita. Nah, setelah ini udah bisa digunakan. Step terakhir kita harus invite botnya ke server kita. Caranya kita tinggal copy aja yang di sini, URL yang di bawah ini kita copy. Nah, kita langsung masuk ke browser lalu buka URL-nya. Nah, kalau kita pencet URL-nya, dia bakal ngarahin kita ke Discord dan invite bot yang udah kita bikin. Kalian tinggal pilih komunitas yang mana yang mau kalian taruh botnya. Di sini gue udah bikin server khusus untuk tes, jadi gue masukin aja di server tes. Langsung kita continue. Langsung kalian chat authorize. Nah, setelah kalian chat authorize tadi, pastiin botnya udah masuk ke server kalian. Kalian tinggal lihat di sini udah ada apa belum botnya. Kalau udah ada berarti kita udah berhasil sambungin bot kita ke N8N. Oke, sekarang kita bakalan untuk setup mulai dari nol atau dari kanvas kosong. Jadi yang pertama harus kita lakuin, kita kasih triggernya dulu. Untuk triggernya kita pakai on schedule, jadi dia tiap interval waktu tertentu. Trigger intervalnya di days aja. Sama kalian harus atur jamnya, terserah kalian. Di sini gua pakai tiap jam 5 pagi gitu ya. Ini menitnya juga bisa diatur, tapi gua nggak atur aja. Kita langsung execute dulu. Ya udah bisa. Sekarang kita harus tambahin edit fields. Nah, ini edit fields fungsinya buat kita masukin hal apa yang kita mau tahu beritanya, misal kayak mungkin tentang AI, tentang kripto, tentang kesehatan atau apa. Dan kita kasih nama topik. Nah, di sini gua ngasal aja berita tentang gua ngasal aja intinya berita tentang kesehatan gitu ya. Nah, setelah itu kita bakal jalanin edit fields-nya dan dia udah berhasil. Kita pin dulu, jangan lupa biar nggak ngulang. Oke, kita pindahin agak geser sini. Nah, node selanjutnya itu kita bakal pakai Tevely. Fungsinya buat kita cari tahu nih di riset kesehatan ini ada berita baru apa gitu ya. Kalian cari aja Tevely. Nah, ini yang gambar panah 3. Kalian pilih yang insert action. Nah, ini. Nah, di sini bagian query-nya kalian isi pakai yang topik ini. Nah, kalian taruh di sini berita tentang riset kesehatan gitu ya. Terus kalian harus kasih di add option, pilih bagian topik sama max result. Nah, di max result ini gua pakai 3, tapi ini terserah kalian. Jadi ini berapa total berita atau total informasi yang mau kalian ambil dari si Tevely-nya. Nah, di topiknya ini kalian pilih yang news karena kita fungsinya mau cari tahu ada hal baru apa di topik yang kita inginkan ya. Nah, di sini kita langsung aja execute node-nya. Nah, ini udah bisa ya. Kita pin dulu. Oke. Nah, setelah Tevely-nya udah, yang selanjutnya adalah kita bakalan pakai node basic LLM chain buat kita bikin keyword untuk topik dan judulnya. Jadi habis kita dapat informasi tentang hal baru apa yang terkait dengan topik kita di Tevely, kita bakalan bikin keyword untuk topiknya biar pencariannya bisa lebih spesifik gitu. Nah, di sini kalian pilih yang cari LLM. Nah, kalian pilih yang basic LLM chain.
Nah, di bagian sini untuk prompt-nya gue udah kasih di dokumen, nanti kalian bisa unduh aja di deskripsi. Kalian pilih yang source for prompt-nya define below. Add prompt, di sini kalian pilih yang system message. Nah, di sini nanti kalian buka dokumennya langsung kopas aja gitu. Ini langsung bakal gua paste aja di sini. Nah, ini jadi isinya tuh intinya dia perannya sebagai apa, terus perintah kita, tugas utamanya apa, dan juga aturan-aturan yang harus dia patuhi gitu ya. Nah, untuk user message-nya itu juga udah gua taruh di dokumennya, kalian tinggal kopas saja. Nah, kalau ini ada merah gini, kalian hapus aja yang JSON-nya kalau merah. Oke, nah sebelum basic LLM, gue hampir lupa kita tambahin dulu split. Fungsinya biar karena kita tadi ambil hasil dari si TFL-nya lebih dari satu, jadi kita harus pecah dulu per bagian gitu ya. Jadi yang kalian tarik ini di bagian threshold. Nah, ini kalian taruh di sini. Kalau kita execute si nodenya, dia harusnya bakal jadi 3 item. Nah, ini dia terpecah jadi 3 item. Begini, item 1, item 2, item 3. Jadi ada 3 berita mentah lah istilahnya. Nah, setelah itu habis split, di bagian sini kan kita udah siapin nih prompt message-nya di dokumen, kalian bisa kopas. Di user message yang harus kalian masukin itu di bagian title-nya, kalian pilih title, kalian tarik aja ke sini. URL-nya kalian tarik juga, terus kontennya juga kalian tarik. Nah, habis ini dan pastiin sistem message-nya udah kalian isi sesuai dengan dokumen yang gua kasih gitu ya. Kita langsung jangan lupa kasih chat modelnya. Di sini gue pakai Gemini aja. Oke, kita nyalain dulu. Nah, terus kita bakalan kasih output parser. Simpelnya output parser ini fungsinya untuk kita bisa atur gimana bentuk output dari LLM-nya yang kita mau. Untuk output parsernya kalian pilih yang structure. Nah, di sini kalian kopas lagi karena gue udah sediain juga. Nah, kalian kopas saja yang ada di dokumen. Jadi udah gue kasih semua mulai dari user message, system message, dan output parsernya. Kalian tinggal kopas dan kita coba jalanin. Jangan lupa kita pin dulu yang split out. Kita pin, oke, kita jalanin basic LLM-nya. Jadi di si LLM ini dia bakalan membuat keyword kita atau mengoptimalkan keyword topik kita biar nanti kita lebih spesifik waktu research lagi, waktu research di TFL lagi gitu ya. Nah, dia udah keluar hasilnya 3 item. Nah, kalau kita lihat titelnya dan topiknya, jadi dia kasih kita lebih spesifik tentang berita-berita yang barusan muncul gitu ya. Nah, di sini kita bakalan pin dulu biar datanya gak hilang. Nah, kita flush, kita cari lagi TFL. Operasinya masih yang search juga. Nah, di bagian query kalian tarik dari topik si LLM chain kita sebelumnya gitu ya. Oke, biar enak ini gua ganti dulu jadi keyword gitu lah. Nah, biar enak kita kasih ganti aja pakai keyword. Oke, kita tinggal tarik bagian topiknya ke si query-nya. Nah, kalau udah di sini kalian harus add option lagi. Yang harus kalian add itu yang pertama days-nya. Jadi dia berapa hari gitu, maksudnya kita mau lihat berita yang muncul berapa hari ke belakang gitu. Di sini kita pakai 3 hari aja. Terus kita juga harus tambahin include raw content sama include ini image.
Nah ini kalian aktifin dua-duanya, oke? Nah kalau udah, sorry, yang base-nya kita di satu aja. Ini bisa 1, 2 atau 3 ya. Jadi tapi jangan terlalu mundur gitu. Jadi itu mastiin kalau berita-berita yang kita share itu berita yang terbaru gitu. Di sini kita coba 1 aja dulu. Kalau mungkin nggak bisa, nanti kita bakal perbesar ini ya. Nah kita langsung execute si Tefly-nya. Ini untuk kita research berita dengan keyword yang sudah spesifik hasil dari LLM gitu ya. Kita execute, dia bakal jalan 3 kali karena kita masukin 3 item. Nah setelah kita tunggu dia udah selesai, jadi hasilnya dia ada image-nya, ada URL-nya, ada konten, title, dan lain-lain. Jadi dia lengkap ya hasilnya. Response time, request ID ini nggak bakal kita pakai juga sih. Nah ini kita pin dulu, jangan lupa kita pin. Jadi ketika kalian lagi ngetes workflow atau pas bikin itu jangan lupa kalian pin dulu datanya, biar kalau kalian ngulang itu datanya tetap ada gitu. Itu juga bisa hemat mungkin token atau kredit kalau kalian pakai kayak token chat model atau lain-lain gitu ya. Jadi itu lebih hemat. Nah setelah search Tefly ini kita tambah lagi, kita cari lagi basic LLM chain. LLM kalian chat aja. Nah di bagian basic LLM, nah ini kalian chat. Buat prompt-nya gue juga udah sediain di dokumen, jadi kalian tinggal buka aja. Untuk source for prompt kalian kasih define below. Buat ini kalian di sistem, chat message-nya kalian di sistem. Nah di sini kalian harus aktifin sorry, di sini kalian nggak usah aktifin format, jadi tinggal prompt-nya aja. Kalian tinggal kopas yang udah gua sediain. Ya kita kopas. Nah kita kopas, terus bagian sistem message-nya juga kita bakalan kopas. Nah setelah kalian kopas ini udah bisa jalan. Jadi kalau kalian nggak mau males, nggak usah di otak-atik lagi, tinggal nyontoh aja nggak apa-apa. Ini bisa buat semua tipe berita, jadi nggak terpaku dengan tipe berita yang gue pakai sekarang. Fungsi dari LLM kedua ini, dia bakal gabungin semua data-data yang udah kita dapat. Kalau kalian lihat di sini data-datanya itu kepisah-pisah, mulai dari gambarnya itu kepisah, hasilnya kepisah kayak URL. Nah itu kan masih kepisah-pisah. Fungsi kita, fungsi basic LLM chain yang kedua ini, dia bakalan gabungin jadi satu teks gitu ya, mulai dari link, link gambar, link sumbernya, dan lain-lain. Chat modelnya gue bakal pakai sama, tinggal kita sambungin aja. Oke. Nah kita langsung coba execute si LLM-nya. Ini kalian nggak usah pakai output parser kayak yang si keyword. Mungkin ini gue ganti aja jadi perangkum gitu ya. Gue bakal ganti jadi si perangkum. Oke, kita langsung eksekusi aja si node LLM perangkumnya. Nah setelah dia selesai, dia bakal ngeluarin 3 item juga, karena kita udah split out di sini tadi, jadi 3 juga. Jangan lupa kita pin dulu biar datanya nggak hilang. Nah kita lihat si outputnya. Jadi outputnya dia berbentuk teks ya, dan
campur ya, dia jadi campur, ada teks, ada linknya. Nah, ini udah beritanya itu udah jadi satu bagian. Jadi mulai dari teksnya, mulai dari konten mentahnya dan gambarnya itu udah jadi satu bagian. Cuma kalau kita mau share ke Discord itu kita kan harus rapi ya. Jadi mungkin kita teksnya dulu, baru di bawahnya ada linknya, baru ada gambarnya gitu kan. Nah, itu adalah fungsi AI agent kita yang terakhir. Jadi kalian pencet plus AI agent. Nah, kalian cek yang AI agent. Nah, si AI agent ini fungsinya apa? Nanti dia bakalan rapiin hasil dari rangkuman si LLM ini. Kan ini masih kayak berantakan gitu kan. Nah, si fungsi dari si AI agent ini dia bakal rapiin rangkumannya gitu ya. Kita tarik aja di sini. Cat modelnya gue pakai sama, jadi sambungin aja. Nah, memori gak usah kalian isi. Kalian perlu buka si Node AI agent-nya dan aktifin require specific output format. Nah, ini yang kita butuhin. Oke, kalian aktifin aja. Terus buat prompt-nya gue juga udah masukin ke dokumen. Jadi kalian tinggal masuk ke dokumennya, terus kopas-kopas saja. Nah, ini kalian pilih yang define below. Oke. Nah, ini gue tinggal paste aja. Oke, ini jadi dia gue kasih berita hariannya dari hasil si LLM perangkum di prompt message-nya. Nah, untuk system message-nya juga harus kalian kasih. Jadi kalian add option, pilih yang system message. Di sini kalian tinggal kopas dari dokumen. Jadi udah gue kasih di dokumennya, nanti di link deskripsi. Nah, ini kalian tinggal kopas saja. Oke. Nah, di sini karena ini masih template dari komunitas gua sebelumnya, ini kalian mungkin bisa ganti pakai nama komunitas kalian sendiri. Di sini gua bakal ganti sehat community gitu ya, komunitas penggiat kesehatan. Oke. Nah, di sini untuk tugasnya ini jadi general, kalian nggak perlu ganti, ini udah bener sendiri. Cuman yang perlu kalian ganti mungkin perannya. Jadi penulis berita harian di komunitas apa, penggiat apa gitu, anggotanya penggiat apa gitu ya, biar dia lebih personal gitulah. Nah, setelah udah selesai, output parsernya kalian pencet plus, pilih yang structure sama kayak yang si keyword tadi. Nah, structure-nya juga udah gua masukin di dokumen, kalian tinggal kopas saja. Nah, ini langsung gua kopas. Intinya gua minta dia ngeluarin judulnya apa, teksnya apa, URL gambar yang mana, dan URL sumbernya mana. Ini ABC ini maksudnya cuma contoh doang, jadi bukan dia nanti ngeluarin ABC. Ini contoh doang, dia harus kayak gimana gitu ya. Nah, kita langsung bakalan coba untuk execute si AI agent-nya. Jadi dia fungsinya untuk merapikan berita yang udah dirangkum sama LLM perangkum gitu ya. Kita langsung execute. Oke, dia udah selesai. Jadi hasilnya ada 3 item. Udah lengkap nih. Kalau kita lihat skema, dia udah rapi, ada judulnya, teks, URL gambar, dan URL sumber. Nah, di step terakhir kita akan kirim beritanya otomatis ke Discord lewat bot yang udah kita bikin di awal tadi. Oke, kita pin dulu ya, nanti daripada dia hilang tiba-tiba datanya, kita pin dulu. Kita pencet plus, kalian cari Discord. Nah, Discord. Nah, kalian cari yang send a message, yang ini ya, yang message action, send a message. Nah, buat credential type-nya kalian pilih yang bot token karena kita pakai bot yang menggunakan access token gitu ya. Kalian pilih API key atau access token bot yang udah kalian bikin tadi. Gua pakai yang ini, yang barusan kita bikin tadi. Resource-nya message. Nah, di servernya kalian pilih server yang udah kalian
udah kalian gabung botnya. Jadi pastiin di awal tadi botnya udah gabung ke server yang kalian inginkan. Jadi kalau udah gabung dia bakal keluar. Gua kan tadi pakai server namanya tes. Pilih aja. Nah channelnya kalian pilih channel mana. Channelnya kalian pilih channel mana yang mau kalian jadiin tempat untuk berita harian. Di sini gua pak. Nah setelah kalian pilih channelnya, di bagian message kalian tarik yang teks di sini. Jadi output dari si agent di skema kalian cari yang teks, kalian tarik ke sini. Nah di sini, oke. Udah di sini. Habis itu kita pilih yang add embeds di sini ya. Di sini kalian chat. Di sini ya harus kita masukin itu, kalian geser ke bawah sampai ketemu title. Di sini kalian masukin judul ya. Judul di sini masukin. URL-nya juga masukin, URL gambar ke URL image, URL sumber ke URL di sini. Nah, gini. Kalian juga bisa tambahin thumbnail atau video kalau kalian mau, tapi di sini gua nggak tambahin karena dia udah ada image-nya, jadi udah ada gambarnya secara langsung. Nah, sekarang kita tinggal execute si botnya, jadi dia otomatis bakal ngirim. Kita execute dulu. Oke. Kita tunggu dulu dia ngirim. Oke, udah 3 item. Kalau kita buka si Discord-nya, nah kontennya udah terkirim ya, berhasil terkirim. Kita coba lihat di komunitas yang udah kita bikin tadi, di server yang udah kita bikin tadi ya. Nah di servernya udah gua buka di server tes chat general. Di sini udah masuk ya, jadi 3 berita-berita yang kita masukin tadi. Jadi dia ada sebuah studi menunjukkan hampir 70 orang dewasa di Amerika mengalami obesitas gitu ya. Jadi udah lengkap. Nah totalnya ada 2, berarti ada 3 totalnya. Jadi dia beritanya kayak gini. Ini juga kita bisa pencet. Kalau kontennya kita langsung visit, dia bakal otomatis direct link ke sumber dari beritanya gitu. Nah, jadi agentnya udah bisa berfungsi. Kalian tinggal kalau mau kalian aktifin tinggal publish aja di sini. Nah, di sini kalian publish. Oke, ini udah berfungsi. Jadi nanti tiap interval waktu yaitu jam 5 pagi dia bakalan ngasih berita-berita kayak di sini. Oke, di sini. Oke, sekian. Jadi itu adalah video cara untuk setup si AI agent berita atau berita harian otomatisnya di N8N. Kalau kalian ada pertanyaan bisa komen aja di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaan kalian lebih spesifik, mungkin ada error di waktu kalian bikin workflow-nya, kalian bisa masuk aja ke komunitas Discord gua yang udah gua kasih linknya di bawah. Kalian tanya di bagian tanya seputar workflow, itu kalian screenshot masalah kalian sama kalian kasih tahu ini masalahnya, deskripsinya kenapa. Nanti gue bakal bantu untuk selesaikan, gue bakal bales chat kalian gitu ya. Jadi gue bakal bantu menyelesaikan problemnya. Oke, mungkin sekian video dari gue hari ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi tiap gua bagiin template atau cara setup secara gratis di channel ini. Sekian dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.